Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar untuk menulis proposal kegiatan. Sebelumnya kita telah belajar beberapa jenis proposal. Salah satunya adalah proposal penelitian. Selain proposal penelitian, ada lagi proposal kegiatan. Selain proposal kegiatan, ada lagi yang namanya proposal hibah, proposal proyek, dan sebagainya. Dalam kegiatan akademik, yang paling sering digunakan pada saat penyelesaian kuliah itu biasanya adalah proposal penelitian untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Sedangkan proposal kegiatan itu diperlukan ketika kita akan melaksanakan sebuah kegiatan. Definisi dari proposal kegiatan adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi di dalam proposal kegiatan itu berisi rencana kerja. Ditulis sistematis artinya beraturan, ada aturannya. Jadi paling tidak nanti di dalam proposal kegiatan itu ada 10 komponen yang harus ada. Jadi standarnya itu paling tidak itu ada 10 komponen yang harus ada. Kemudian terperinci artinya jelas ya, sehingga ketika kerja itu dilaksanakan maka akan lebih mudah. Dan juga perma itu artinya bersifat resmi terhadap suatu kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, apa tujuan proposal kegiatan? Ya, kalau ibu di dalam bekerja di sebuah lembaga, kemudian ingin melakukan kegiatan, nah biasanya kita akan menyusun proposal kegiatan. Mengapa harus menyusun proposal kegiatan? Agar pihak yang berkepentingan mengetahui. Nah, mengapa harus mengetahui? Misalnya ya, kita ingin studi banding ke puskesmas di luar provinsi misalnya. Nah, kita mengusulkan proposal kegiatan kepada pimpinan agar pimpinan tahu apa yang akan kita lakukan atau kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, kalau tidak ada proposal, itu akan lebih sulit menjelaskan secara panjang lebar. Jadi dengan proposal kegiatan, tidak perlu berbicara banyak, orang cukup melihat, maka di dalamnya itu akan jelas kegiatannya. Yang kedua, proposal kegiatan itu juga berfungsi untuk mendapatkan izin. Nah, mendapatkan izin ini banyak ya. Pertama, bisa mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatan, bisa juga mendapatkan izin untuk keluar, misalnya karena untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, bisa juga proposal kegiatan itu untuk mendapatkan dana, karena semua kegiatan biasanya itu membutuhkan dana. Nah, dana itu bisa saja diambil dari dari lembaga, bisa juga dari perusahaan. Nah, itu dengan mengusulkan proposal kegiatan. Nah, tidak mau kan kalau kita meminta dana tapi hanya dengan menjelaskan, itu perlu panjang lebar ya. Nah, kemudian yang berikutnya bisa juga dengan proposal penelitian kita berusaha untuk meminjam alat, sehingga tanpa panjang lebar kita menjelaskan, orang bisa melihat dari proposal kita. Nah, juga bisa digunakan untuk meminjam tempat, karena kadang-kadang proposal kegiatan itu membutuhkan tempat untuk pelaksanaannya. Bisa juga ya, kalau kita misalnya ingin melaksanakan event organizer ya, atau misalnya apa yang menghadirkan orang banyak. Nah, kemudian kita perlu
pengawalan polisi bisa juga mengajukan proposal. Jadi selain yang ditampilkan di sini bisa juga untuk mendapatkan pengawalan ya, untuk keamanan ya. Apa fungsi proposal dari kegiatan? Fungsi proposal kegiatan adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehingga lebih mudah. Nah, ibaratnya ya, kalau kegiatan itu disusun secara sistematik, terencana, dan terperinci, nah kita akan mudah melaksanakan kegiatan tersebut. Berbeda jika kita melakukan kegiatan tanpa proposal. Nah, nanti kita akan bingung apa yang dilaksanakan, biayanya berapa, tempatnya di mana, tagarnya apa. Nah, jadi dengan proposal kegiatan itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehingga lebih mudah. Nah, inti dari materi proposal kegiatan ini adalah sistematika proposal kegiatan. Sistematika ini adalah komponen-komponen yang harus ada di dalam proposal kegiatan. Yang pertama itu adalah judul. Nah, judul ini biasanya kalau kegiatan maka berupa misalnya kata seperti pelatihan, sosialisasi, pelaksanaan, penerapan, karena itu adalah kegiatan. Jadi bisa juga pelayanan ya. Nah, kemudian yang berikut adalah latar belakang atau dasar pemikiran. Kenapa Anda mau melakukan kegiatan tersebut? Nah, selain itu tujuan kegiatan tersebut apa? Temanya apa? Peserta target itu siapa saja? Berapa jumlahnya? Nah, lalu waktunya itu kapan? Nah, lalu tempat pelaksanaannya di mana? Nah, jadi kemudian ketentuannya bagaimana? Jadi ketentuan ini khusus ya. Jadi Anda bisa menentukan sendiri yang mungkin tidak terangkum dari komponen lain. Nah, kemudian bisa juga menampilkan dan wajib ya menampilkan jadwal atau rundown acara. Nah, kemudian susunan panitia kegiatan, kemudian rencana anggaran, juga diakhiri dengan penutup. Nah, di dalamnya berisi harapan. Jadi harapan itu misalnya berharap agar kegiatan bisa dilaksanakan dengan lancar, berharap agar izin diberikan, berharap agar ruangan dipinjamkan, berharap agar dana dibantu dan sebagainya. Selain itu juga ada motivasi, dorongan kepada tempat kita melaksanakan kegiatan itu sangat penting misalnya, sehingga orang yang kita tuju menyerahkan proposal penelitian itu bisa memberikan dana, memberikan izin, memberikan persetujuan dan sebagainya. Nah, sebaiknya ketika kita menyusun sistematika proposal penelitian, kita tidak perlu langsung berupa uraian yang panjang ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam tulis-menulis, sebaiknya kita membuat kerangka dulu. Ketika kita membuat kerangka, maka mengembangkannya itu akan mudah. Tapi kalau langsung mengembangkan, itu sulit. Nah, kalau menurut saya, menulis apapun, kalau kita pakai kerangka, anggap saja kalau kerangka itu selesai, maka itu 50% sudah selesai apa yang kita tulis. Jadi tinggal mengembangkan saja ya. Ini saya berikan contoh sebuah judul proposal kegiatan ya. Nah, misalnya judul kegiatannya pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, jadi mungkin ini dilaksanakan oleh puskesmas misalnya ya. Pelayanan kesehatan masyarakat itu mungkin terlalu umum. Jadi bisa saja ditambah dengan tempatnya ya. Jadi ibu-ibu misalnya ingin memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di sebuah kecamatan misalnya ya. Misalnya kecamatan Loksado. Nah, jadi judulnya
pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Loksado. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu itu judulnya ya. Nah, lalu latar belakangnya itu boleh juga dasar pemikiran. Nah, Anda bisa menulis ya dasar pemikirannya seperti ini. Jadi boleh yang secara ilmiah ya. Misalnya dasar pemikirannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Nah, jadi dasar pemikirannya itu bahwa pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat. Nah, oleh karena itu berdasarkan undang-undang itu perlu diberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, itu namanya dasar pemikiran. Jadi dari dasar pemikiran itu merupakan latar belakang dari dilaksanakannya kegiatan tersebut. Nah, kemudian tujuan kegiatan itu bisa beberapa ya. Nah, misalnya tujuan kegiatannya misalnya beberapa ya. Pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Loksado. Yang kedua, menanamkan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini di Kecamatan Loksado. Yang ketiga, membantu program pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Loksado. Nah, kalau temanya tadi bisa saja ya menciptakan masyarakat sehat ya, menciptakan masyarakat sehat. Nah, lalu pesertanya siapa saja? Nah, pesertanya misalnya masyarakat yang ada di Kecamatan Loksado. Nah, kemudian waktunya misalnya kapan ya waktunya misalnya ya. Jadi waktunya itu bisa saja beberapa kali karena pelayanan kesehatan itu banyak. Nah, misalnya kita pelayanan kesehatannya itu ada 4 macam misalnya. Yang pertama pelatihan kader kesehatan remaja. Nah, jadi masyarakat Kecamatan Loksado itu yang ditarget adalah remaja. Nah, kemudian kegiatannya misalnya 2 hari. Perkiraan peserta 75 orang. Nah, yang remaja itu tadi misalnya diambil dari siswa SMA di sekolah ya. Nah, yang kedua kemudian penyuluhan kesehatan. Nah, misalnya juga penyuluhannya sampai 5 hari. Nah, misalnya 5 hari itu di perkampungan, di salah satu desa misalnya. Nah, yang ketiga bisa juga pemeriksaan golongan darah. Nah, ini misalnya dilakukan sampai 4 kali kegiatan. Nah, di Kecamatan Loksado itu misalnya peserta diperkirakan 50 atau 100. Nah, bisa juga yang keempat itu adalah pengobatan dan khitanan. Nah, ini kan termasuk pelayanan kesehatan juga. Nah, itu dilaksanakan misalnya berapa kali pertemuan. Nah, jadi bisa 4 komponen untuk satu judul kegiatan ya. Karena judulnya pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, jadi tempat pelaksanaannya itu adalah di Kecamatan Loksado. Cuma pelatihan kader remaja di sekolah, penyuluhan kesehatan misalnya mendatangi ke kampung, pemeriksaan golongan darah boleh di pasar misalnya, pengobatan dan khitanan misalnya di tempat yang ditentukan. Ketentuan itu bisa saja ya, misalnya yang dijadikan target apa, misalnya hanya di masyarakat yang ada di Kecamatan Loksado. Nah, kalau jadwal acara itu tadi nanti disusun dari 4 kegiatan ini berapa hari, jam berapa ya. Nah, lalu susunan panitia itu pelindungnya misalnya siapa, penanggung jawab siapa, panitia pelaksana acara kegiatan siapa. Nah, lalu rencana anggaran kegiatan itu mungkin Anda bisa memperkirakan misalnya sekitar
10 juta, maka itu akan disusun. Nah, dimasukkan di dalam rencana anggaran kegiatan. Nah, lalu penutupnya itu adalah harapan. Nah, harapan supaya pihak-pihak terkait itu bisa membantu memberi izin atau menghibahkan dana. Nah, jadi di dalamnya sini adalah harapan. Bisa juga motivasi ya. Motivasi agar yang menerima proposal ini tertarik dan ikut untuk memberikan kemudahan, kelancaran agar kegiatan ini terjalin dengan lancar. Nah, kesimpulannya ya, kalau proposal kegiatan itu bermacam-macam tujuannya ya. Dengan adanya proposal kegiatan, maka pelaksanaan atau program kerja yang kita susun itu akan dapat terarah ya. Jadi tidak seperti orang berencana tapi tidak ada proposal, sehingga targetnya itu mungkin hasilnya nanti tidak tercapai ya. Karena kalau tanpa tujuan, tanpa proposal, kegiatan itu tidak jelas sehingga sulit dilaksanakan. Nah, demikian penjelasan mengenai proposal kegiatan, mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.